wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa yang ada halangan itu yang tidak ada halangan. Kenapa? Sebab jalan yang banyak itu adalah jalan yang budun. Eta teh tanyakan nagreg kudu dan nagreg. Dupi eta teh kudu dan nagreg atau tanyakan nagreg. Jadi hakikatnya teh nu mudun teh nu nanya. Nu aya halangan teh nu teu aya halangan. Nah, dan nu teu damang teh nu sehat. Barangkali eta nu disebut halangan teh. Nah, para hadirin, kenapa demikian? Inilah barangkali satu keistimewaan yang ada pada manusia. Ungkapan-ungkapan yang seperti itu tidak ada pada manusia. Makanya wajar seperti yang telah kita maklumi bahwa manusia bukan hanya sekedar mengalami masa. Manusia bukan hanya sekedar menempati ruang, tetapi manusia mengenal ruang, manusia mengenal masa waktu. Dari pengenalan ruang dan waktu secara urfi, dalam arti dalam hukum yang terbatas di mana dia berada, dengan latar belakang budidaya akarnya, timbullah kaidah-kaidah, batasan-batasan yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Pekerjaannya sama, namun timbul ungkapan yang berbeda. Karena dikerjakan pagi hari disebutnya sarapan, padahal yang dimakannya masih itu. Tetapi karena dilakukan pada siang hari, makan siang, padahal yang jelas pagi itu siang. Dikerjakannya malam hari, makan malam, padahal yang dimakan jenisnya masih itu-itu juga. Yang satu bubur, tengah kue sangu, malam kejo kue. Itu kan masih itu juga. Bahkan yang teristimewa sampai ada ungkapan makan sahur. Dupi makan sahur teh siang wengi. Berat? Wengi. Akhir wengi. Apa boleh kita katakan pada maghrib itu makan sahur? Yang jelas sahur itu malam, tetapi malam itu belum tentu sahur. Timbul batasan secara urfi.
berdasarkan budidaya akalnya. Manusia mengenal waktu, mengenal masa, sehingga timbul batasan. Mengenal ruang, itu bukan hanya menempati ruang, bukan hanya menempati tempat, tapi mengenal tempat. Ketika seekor kambing dengan pemilik kambing pada waktu dan tempat yang bersamaan, tentu akan timbul sikap yang berbeda. Kenapa? Kambing tidak mengenal kandang. Jangankan mengenal, perlu saja kepada kandang tidak. Tapi pemilik kambing bukan hanya mengenal kandang, tapi dia perlu kepada kandang. Tapi bukan untuk dia, tapi untuk kambing. Hanya yang jelas kepentingan dia, bukan kepentingan kambing. Akan timbul sikap yang berbeda. Karena pemilik kambing mengenal ruang, berbeda dengan kambing. Makan di sana, tidur di sana, buang air di sana. Kenapa? Kambing tidak mengenal ruang. Yang jelas tidak ada larangan untuk pemilik kambing buang air kecil di dalam kandang. Tetapi jelas bahwa pemilik kambing tidak akan kencing di dalam kandang. Karena ia mah khusus untuk kambing. Makanya timbul saja kaidah dan batasan ruang dalam rumahnya saja. Kamar tidur, kamar mandi, kamar makan. Padahal yang jelas di kamar mandi pun bisa tidur. Yang jelas di kamar tidur pun bisa mandi. Hanya yang pasti kamar tidur bukan tempat mandi. Kamar mandi bukan tempat tidur. Ini hanya ada pada manusia. Makanya berdasarkan budidaya akal saja, bagi manusia timbul kaidah ruang, tempat, makani. Timbul saja kaidah batasan waktu, zamani. Oleh karenanya nanti kemudian berkembang, latar belakangnya bukan urfi, tetapi latar belakangnya dini, syar'i. Timbullah istilah dalam bahasa syara, dalam bahasa agama yang disebut makani, zamani. Hanya biasanya yang lebih dikenal ungkapan makani dan zamani ini yang berhubungan dengan haji, umroh, mikot makani, mikot zamani. Padahal setiap pekerjaan apapun tidak terlepas daripada hukum makani dan zamani. Hanya tentu ada yang zamani jazim, artinya pasti, mau tidak mau. Ada yang zamani jazim, makani jazim. Ada juga yang makani dan zamani ghair jazim. Dalam arti boleh atau minimal tidak abdul. Oleh karenanya kalau kita melihat dari sejumlah arkanul Islam, kita melihat sholat, saum, zakat itu adalah zamani tapi tidak makani. Zamannya jazim pasti. Waktu sholat, waktu saum, waktu zakat. Tapi tidak jazim makani.
Dalam arti di mana harus sholat, tidak jazim. Di mana harus saum, di mana harus zakat, tidak jazim. Tetapi berbanding dengan umroh, nah ini adalah makani jazim tempatnya, tapi tidak jazim zamani. Tidak pasti waktunya kapan umroh, kapan saja. Nah yang 4 ini berbanding 1 haji. Kalau haji makani zamani, jazim tempatnya dan jazim waktunya. Wajar karena dalam sholat tidak mengandung unsur haji, tapi dalam haji mengandung unsur. Nah jangan loba haji tara